Shalom. Mari kita datang pada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu 1 jam saja untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Kami masih bisa untuk datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerja ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah Engkau hadir bertahta atas pujian kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau berkuasa ya Tuhan untuk menjamah setiap umat-Mu, menjadi jawaban, menjadi penuntun atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dengan segenap hati kami.
menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji menyembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari datang ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Haleluya. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Datanglah
kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, amin, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Jesus. Amin, haleluya. Hati kami telah bersyukur pada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sangat luar biasa atas kehidupan kami. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, selamanya Engkau baik, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasannya untuk selamanya kasih
bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di setiap keadaan kami, Engkau selalu ada. Bahkan di titik terendah pun, Engkau selalu ada untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu untuk menolong setiap kami umat-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu.
Tuhan kami Bapa, tiada pernah terduga caramu. Amin, amin. Kau yang kuandalkan di Bapa, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini kehadiran-Mu menyatakan damai sejahtera bagi setiap kami. Yang hari ini kami mengangkat hati, mengangkat iman kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pada waktu kami memuji nama Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan berperkara atas hidup kami. Sebentar kalau kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biarlah nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh melewati hari-hari yang ada ini, kami semakin boleh percaya bahwa kekuatan kami datangnya hanya daripada Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang percaya katakan bersama-sama, saya katakan amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu beriman di dalam selimut bencana. Ini judul yang menakutkan ya. Jadi kalau sudah omong bencana, itu kita bisa membayangkan kan. Hari ini, akhir-akhir ini kita melihat di media sosial, di televisi, bahkan kita dengar, kita mungkin ada yang berbondong-bondong datang di daerah mana? Geladak Perak lah. Kita melihat di situ ada banyak saudara-saudara kita yang ada di seberang di pulau, di Sumatera, di Aceh, mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, kembali kita mulai mengingat bahwa kita pernah semua, bukan hanya dari beberapa di tempat-tempat tertentu, tapi seluruh dunia kita pernah mengalami yang namanya COVID. Tuhan izinkan itu terjadi waktu itu ya. Kita mengalami bencana yang membuat setiap kita rasanya stres. Awalnya kita bebas berkeliaran, kita kemanapun, kita berkegiatan, anak-anak sekolah boleh pergi sekolah, kita yang bekerja, kita bekerja, lalu kita biasanya yang mungkin duduk-duduk di kafe, kita suka bergerombol, kita lakukan semua aktivitas dan kegiatan kita. Tiba-tiba karena ada corona, lalu semua di stop, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Biasanya kita bisa teriak sekencang-kencangnya, ternyata harus ada penghalang yang namanya masker. Nah, lalu ada banyak hal. Anak-anak akhirnya diambil satu tindakan, kita tidak boleh keluar kota. Yang sekolah akhirnya pakai sistem daring, pakai HP dari rumah, guru-guru menjelaskannya. Karena apa? Karena situasi yang tidak memungkinkan. Itu pernah terjadi di setiap kita. Dan ada banyak hal yang sedang kita alami. Ada banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Ada anak-anak Tuhan yang merasa pesimis, merasa bahwa aku tidak bisa melewati ini. Lalu ada yang yakin dengan optimis, kalau Tuhan bisa tolong aku, Tuhan pasti pelihara aku, Tuhan pasti meluputkan aku dari semuanya. Dan hari ini kita mau belajar, semuanya itu boleh Tuhan lewatkan. Semuanya boleh kita berkemenangan yang hari-hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Tapi juga ada di antara beberapa saudara kita mungkin yang pernah kena yang namanya virus corona. Tetapi kita semuanya hari ini boleh bernapas lega. Karena semuanya boleh lewat, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata bencana itu terus masih ada. Yang sedang bergulir hari ini yaitu tentang bencana erupsi Semeru yang ada di sekitar kita, yang ada di kabupaten kita. Ada juga tentang banjir bandang, ada juga kita mendengar seruan untuk mungkin kalau ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Hari ini saya menyampaikan, bukan saya menakut-nakuti setiap saudara, tetapi saya juga belajar di sini bahwa ada banyak tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita belajar tetap beriman.
di dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Kalau di dalam Ibrani 11 di situ dikatakan ada contoh-contoh tentang teladan, yaitu tentang tokoh-tokoh iman. Ada banyak nama-nama di situ. Dikatakan di situ mereka ada dalam situasi yang tidak enak. Dan hari ini kita mau belajar satu hal. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita sering mendengar ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di sini dikatakan Abraham, dia disebut bapak orang beriman. Karena apa? Karena imannya sehingga dia boleh keluar, boleh pergi dan taat untuk berangkat ke negeri yang dia belum tahu. Ke satu tempat yang dituju belum tahu mau kemana. Dan itu Abraham. Lalu ada Noah, dia taat buat perahu, buat bahtera dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu dilakukan di masa apa? Bukan di masa penghujan, justru dilakukan di masa kemarau. Semua orang menertawakan Noah, tetapi Noah tetap percaya bahwa imannya yang dia lakukan, meskipun mungkin orang menertawakan dia, tetapi dia tetap percaya. Belum lihat apa-apa, tidak tahu maksudnya Tuhan. Tetapi pada waktu air bah itu mulai turun, hujan itu mulai Tuhan kirimkan, dan terjadilah air bah. Dan dari situ kita belajar bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kita belajar pegang itu. Ada banyak tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ada Musa, dia setia dan berani. Dia meninggalkan Mesir, bawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Untuk apa? Menuju ke negeri perjanjian. Tanpa bawa apa-apa. Tetapi Tuhan pelihara bangsa Mesir dengan kekuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bukan dengan kekuatan tangan Musa, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan membawa, menuntun Musa, sehingga Musa dia tetap berani membawa orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa orang beriman itu tidak sekedar tahu bahwa Allah itu ada. Kalau kita sekarang percaya dan belajar bahwa kita katakan kita tiap-tiap kali beribadah, hari ini kita mengikuti WAH, kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Allah itu ada, bukan cuma sekedar itu, tetapi bahkan beriman itu juga bukan hanya percaya bahwa Allah ada, bukan cuma sekedar itu. Iman adalah ketaatan penuh kepada Allah karena kita punya keyakinan dan ketergantungan kepada Allah. Jadi kalau kita disebut orang yang percaya, orang yang beriman, jadi kita harus jadi orang Kristen yang punya iman yang efektif. Jika kita mengetahui yang pertama, yang kedua mempercayai dan mentaati Allah, sekalipun kita tidak melihat Allah itu sendiri. Jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Taunya dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Lalu kita percaya akan janjinya Tuhan. Tahu janji Tuhan dari mana? Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi, dan yang ketiga di sini dikatakan, yaitu kalau kita taat kepada Dia, sekalipun kita tidak melihat Dia. Dalam keutuhan inilah kita akan mengakui, kita akan mengalami hidup bersama dengan Allah di dalam segenap aspek hidup kita. Lalu apa yang harus kita buat? Sikap kita bagaimana?
Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan, bukan rancangan kecelakaan. Bagi siapa? Yaitu bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala situasi hidup saya dan saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus bersyukur. Karena apa? Karena ini janji Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara sendiri. Dia akan ada bersama dengan saya dan saudara. Mengalami situasi apapun juga, Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 30, di situ juga dikatakan, Matius 10 ayat yang ke-29. Ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, ini ya kembali ke 29 dulu. Bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit. Seduit itu mata uang pada masa zaman Yahudi. Itu yang paling kecil nilainya. Itu sama dengan 1/16 dinar atau 1/10 dirham. Itu tidak ada harganya. Nah, jadi burung pipit dijual dengan seharga yang paling murah. Tetapi Alkitab mencatat di sini, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh pada waktu terbang di luar kehendak Bapamu. Jadi kalau burung pipit yang harganya murah, dia terbang, tidak tiba-tiba jatuh. Itu semua sepengetahuan Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Ayat yang ke-30, Matius 10 ayat yang ke-30, ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit yang harganya murah tidak mungkin jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Rambut yang ada di kepala saya dan saudara itu pun terhitung jumlahnya, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup saya dan saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena apa? Di sini dikatakan segala sesuatu terjadi atas rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, yang pertama tadi kan bersyukur. Bukti bahwa kita ini punya iman, yaitu tidak bersungut-sungut. Kita ini bersyukur dengan keadaan yang terjadi. Karena kita ini ciptaannya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Karena kita ini berharga lebih daripada burung pipit yang ada di udara. Yang kedua, yaitu kita merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita harus apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
maka Dia akan mendengar doa dan seruan kita, bahkan mengampuni semua dosa serta memulihkan negeri kita. Jadi kalau kita mendengar, kita melihat tayangan di televisi, dan mungkin kita berdampak beberapa waktu yang lalu, erupsi Gunung Semeru, ada hujan debu, saya lihat banyak sekali. Nah, ini dampak yang kita hadapi, tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara saya dan saudara, meskipun kita ada di dekat yang terdampak kemarin, kita harus bersyukur. Karena apa? Kita harus merendahkan diri. Mungkin bukan kita yang melakukan hal-hal yang mungkin kalau kita melihat saudara-saudara kita itu ada banjir bandang, ada penebangan hutan liar, itu mungkin saudara yang terdampak tidak mengalami, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi dikatakan di situ, pada waktu kita belajar merendahkan diri, berdoa dan mencari pertolongan bukan yang lain, pertolongan kepada satu pemilik hidup kita yang namanya Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka pengampunan dosa, pemulihan itu akan Tuhan lakukan atas negeri kita. Keadaan apapun yang saat ini sedang terjadi, mungkin kita tidak mengerti, ini keadaan kok tidak semakin membaik. Tetapi mari kita mau belajar, bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaannya, terima, karena kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang tiap-tiap kali merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dan yang kedua, kita harus tetap merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Jangan kita mulai berpikir, tidak apa-apa, ada banyak yang berdoa. Tidak. Kalau kita mau dikatakan kita adalah orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, lalu kita berdoa minta pengampunan dan pemulihan atas negeri, atas kota di mana kita tinggal. Kenapa kok kita harus lakukan ini? Karena Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dan Dia tidak akan pernah melewatkan semua pekerjaan yang baik. Jadi tidak apa-apa ancur-ancuran, tidak. Karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan pekerjaan yang baik dan Dia akan menyelesaikannya sampai pada masanya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kenapa kok kita harus bersyukur menghadapi situasi yang ada? Kenapa kok kita harus merendahkan diri tetap menghadapi situasi yang ada hari-hari ini? Mungkin tidak secara global atau secara pribadi, kok masalah ini datang silih berganti. Mungkin kita rasanya aduh capek aku. Tapi Tuhan ngomong, kenapa kok kita harus tetap bersyukur dan kita harus merendahkan diri dan berdoa, minta pengampunan dosa supaya pemulihan terjadi atas keluarga kita, atas negeri kita. Karena apa? Tuhan dikatakan di sini, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi semua pekerjaan yang Tuhan selesaikan, Dia ciptakan bumi dari keadaan yang kosong ini menjadi berisi, dan sampai sekarang ada banyak keturunan-keturunan Abraham, dan dikatakan di situ Tuhan punya maksud dan Dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sampai kapan? Sampai kedatangan Dia pada kali yang kedua. Jadi kita harus tetap melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena apa? Supaya pekerjaan Tuhan yang baik itu akan terus akan terjadi. Yang kedua, karena kita punya pengharapan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, ya,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi percayalah, kita ini penduduk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita masih ada di bumi, betul, kita tinggal di bumi Indonesia. Tetapi kita punya pengharapan di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yang dipimpin oleh satu pribadi. Dia pencipta langit dan bumi ini yang namanya Yesus. Jadi marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi apapun yang saat ini sedang kita dengar suara-suara yang negatif di sekitar kita, kita mengalami dampak dari apa yang sedang terjadi di negeri kita, bahkan mungkin di belahan dunia yang lain. Tetapi mari kita tetap pegang iman kita. Balik lagi bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pegang itu. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajar setiap kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Dengan iman kita bisa menguatkan anggota keluarga kita. Dengan iman kita juga bisa memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan lingkungan kita yang mungkin hari-hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dengan iman kita belajar tetap bersyukur karena kita tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu semua atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan tidak abai, Tuhan tidak lalai, tapi Tuhan Dia ada. Dia bahkan ikut merasakan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, biarlah apa yang kita belajar di sore hari ini membuat kita semakin percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak kecil, tetapi Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang lebih besar dari masalah dan pergumulan saya dan saudara, yang lebih besar daripada rasa sakit saudara dan saya. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, rasanya pingin lari ke negeri yang mana, tapi kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam Tuhan. Satu tempat untuk kita berlari, yaitu tempat di mana hadiratnya membawa kita mengalami ketenangan. Tidak ada tempat yang membuat kita rasanya, oh aku bebas menikmati semuanya. Tidak ada. Hanya ada satu tempat, yaitu pada waktu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita merendahkan hati kita mencari wajah Tuhan, dan kita mengaku apa yang sudah kita lakukan, dan kita akan menikmati pengampunan yang daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Seringkali pada waktu kita mendengar, seperti kita ini berjalan, masih ingat waktu itu Petrus berjalan di atas air. Pada waktu dia lihat Tuhan, dia masih bisa melangkah di atas air. Tetapi pada waktu dia mulai lihat ke bawah, ternyata dia berjalan di atas laut, di atas air. Imannya mulai goyah dan dia hampir tenggelam. Nah, pada waktu keadaan yang ada di sekitar saya dan saudara, kita mungkin berjalan menghadapi situasi yang ada. Pada waktu kita berjalan, pandang dia. Jangan toleh kanan, toleh kiri, atau kita lihat ke bawah. Kita akan takut. Dan iman kita akan jatuh di situ. Tetapi pada waktu kita pandang dia, maka kekuatan kita akan semakin diperbarui di dalam Tuhan. Maka kekuatan kita juga akan semakin lama, akan semakin Tuhan nyatakan bahwa kita akan bisa meraih tangan Tuhan. Biar renungan firman Tuhan pada sore hari ini membuat kita semakin percaya bahwa hanya Tuhan
yang sanggup memampukan saya dan saudara. Pegang janji Tuhan, biarlah iman kita terus berakar kuat di dalam Dia. Tidak akan pernah terguncangkan oleh situasi yang ada. Pada waktu Nuh buat perahu, buat bahtera, orang mulai omong olok-olok, orang gila. Dia buat bahtera di musim kemarau, tetapi pada waktu hujan itu Tuhan curahkan, orang mulai tenggelam, dan Nuh dan keluarganya boleh diselamatkan dalam bahtera Tuhan. Di dalam kehidupan saya dan saudara juga seperti itu. Orang mau ngomong apa di kanan kiri, mari pandang Tuhan, cari Dia. Mungkin situasi seperti ini kok setia beribadah. Justru dalam keadaan seperti ini kita harus setia beribadah, cari Tuhan dengan segenap hati, karena kekuatan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan renungan pada sore hari ini, tetapi biarlah isi hatimu sampai kepada setiap hati yang rindu dibangkitkan. Biarlah iman kami semakin kuat dan berakar di dalam Engkau. Dan kami percaya pada waktu kekuatan iman itu ada di dalam hidup kami, maka kami tidak akan pandang yang lain. Kami akan terus pandang Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami yang memampukan kami, bahkan memberi kesanggupan kepada setiap kami. Kami percaya kalau hari-hari ini keadaan tidak semakin membaik, kami tetap percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Sore hari ini kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan bangkitkan iman mereka, karena kesembuhan itu juga datangnya hanya daripada Tuhan. Kami juga berdoa semangat untuk seluruh umat-Mu yang hari-hari ini mengalami kegelisahan dan ketakutan menghadapi situasi yang ada. Biarlah iman percaya mereka juga tetap berakar kuat di dalam Engkau, dan mereka tetap memandang kepada Tuhan, tidak kepada situasi yang ada sedang terjadi. Terima kasih Bapakku, terima kasih memberkati seluruh umat-Mu yang hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.